Jadi kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan mengajarkan suatu indikator yang baru-baru ini cukup viral, yaitu smart money concept. Sebenarnya sebenarnya apa itu smart money concept? Dari mana awalnya tercipta indikator seperti ini? Nah, smart money concept ini sebenarnya adalah uh, evaluasi teknik, ya. Sebenarnya bisa dibilang pengembangan teknik dari support dan resisten ataupun supply and demand. Sederhananya, smart money concept ini adalah uh, mencari di mana area institusi itu masuk dalam sebuah market. Jadi institusi ini berusaha mencari di mana area supply and demand ataupun support dan resisten yang bisa mengelabui retail seperti kita pemain biasa. Nah, kalau kalian masuk ke di chart Bitcoin, di sini saya contohkan Bitcoin USDT, ya kan. Kalian bisa masuk, tinggal menambahkan saja, yaitu indikator yang namanya sini smart money concept. Ada yang dari Lux Algo, saya biasanya memakai ini. Kalian tinggal masukkan ini. Nah, di sini akan ada yang namanya coach. Di sini ada coach, boss, dan di sini adalah area-area yang penting, ya. Kenapa penting? Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu dulu nih, apa itu maksud dari coach ataupun boss. Nah, kalau kalian sudah belajar tentang market structure, boss ini adalah pelanjutan dari sebuah tren. Misalnya uptrend, ya. Nah, di sini ada boss yang cukup banyak. Kita lihat saja. Nah, di sini harga naik sampai sini dan dia turun. Kemudian naik, turun lagi, dan kemudian naik. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Boss ini adalah kepanjangan dari breakout of structure. Artinya resisten yang di sini dijebol oleh harga. Itu makanya membentuk sebuah higher high di sini, kan, higher high di sini, di area sini. Terus kemudian membuat higher low dan naik menembus harga resisten yang di sini yang disebut boss of structure dan membentuk sebuah higher high yang baru. Itu makanya boss ini adalah penembusan harga tertinggi sebelumnya dari sebuah market structure. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan coach yang di sini? Coach itu sebenarnya kepanjangan dari change of character. Kalau kita lihat market structure itu kan ada dua, ya. Ada bullish dan bearish. Nah, tidak selamanya di market itu selalu bullish. Ada waktu-waktu ataupun timing yang tepat membuat harga itu berbalik arah. Apa indikasinya harga itu berbalik arah? Ketika higher high sebelumnya tidak dapat ditembus oleh harga dan higher low itu ditembus oleh harga ke bawah, seperti itu. Makanya membentuk sebuah karakter baru di pasar, membentuk karakter baru. Itu makanya disebut dengan change of character. Di sini kita lihat ada yang namanya coach di sini. Harusnya di titik ini adalah higher low. Dia ekspektasi kita dia harus naik menembus titik yang ini. Ini kan higher high yang lama. Dia harus menembus ini, membreak ini ke atas untuk membentuk sebuah higher high yang baru. Tetapi tidak. Di sini malah dijebol ke bawah. Itu makanya tercipta di sini change of structure, bahwa market telah berbalik arah. Oleh makanya di sini menjadi resisten yang baru di sini. Ini menjadi resisten yang baru. Tapi market naik.
dia sudah membreak harga ini, berubah lagi karakter dari market. Makanya ada di sini bacaan tulisan change of character. Di sini marketnya berubah. Kemudian dia membentuk low yang baru di sini kan. Tapi market menembus higher low yang lama yang di sini. Dia menembus, artinya dia membentuk sebuah karakter baru. Nah, ini maka baru untuk kita melakukan entry. Kalau kalian pasang Smart Money Concept ini, di sini akan ada dijelaskan oleh area-area penting yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, kalau di sini ini adalah garis ataupun supply area, di mana kita harus melakukan buy. Ini sebenarnya kemarin change of karakternya di sini, areanya dimulai dari sini. Dari sini. Dia naik dan sideways di sini sebentar dan kembali ke area sini. Menurut Smart Money Concept ini, disinilah para institusi masuk untuk melakukan buy position. Mereka melakukan buy di sini dan harga pun terkerek naik. Berbeda dengan kalau kita ingin melakukan short sell ataupun penjualan, tinggal kita mencari kebalikannya. Nah, di sini adalah titik di mana resisten itu berada. Tugas kita sebagai retail yang menggunakan indikator Smart Money Concept, kita harus menunggu, kan ini harga turun. Kita harus menunggu harga ini kembali ke daerah ini untuk kita melakukan entry sell position. Nah, kita harus sabar dalam menunggu momen ini. Nah, sebenarnya Smart Money Concept ini kalau kita andalkan itu kurang powerful ya. Saya biasanya menambahkan indikator stokastik di sini sebagai pelengkap dalam trading saya. Nah, di sini ada yang namanya area supply ya, resisten. Nah, ketika harga turun, dia mencapai area ini. Kita padukan dengan stokastik. Kalau dia berada di daerah overbought, jenuh beli di area atas ini, ditambah dengan harga memang berada di daerah supply, ini adalah gabungan indikator yang menurut saya powerful untuk kita setup trading. Nah, di sini sudah menembus ya, mencapai antrian saya. Kemudian dia break sampai ke bawah sini. Artinya kan target profit kita sudah tercapai. Nah, dia kembali lagi ke daerah supply ya. Daerah sini. Kita bisa pasang lagi. Cuman di sini belum kejemput ya titik order jual saya di sini. Dia belum sampai ke daerah situ. Makanya ini masih running profit. Kita cukup pasang risk to reward 1:2. Nah, ketika harga mencapai supply di sini di daerah resisten dan stokastik menunjukkan bahwa garis biru ini berada di resisten juga, maka disitulah kita harus melakukan open posisi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Smart Money Concept. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan seputar investasi, trading maupun bisnis dan lain-lain, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya jika memang komennya menarik untuk kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.